Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan yang masih tersisa dari pembahasan buah renung yang kita dapatkan dari keimanan kita kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-ilmu bi 'azamatillahi ta'ala. Kita mengetahui dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu besarnya makhluk yang bernama malaikat Allah, itu menunjukkan betapa agungnya Sang Khalik yang menciptakannya. Yang kedua adalah syukurullah tabaraka wa ta'ala ala inayatihi bi bani Adam. Kita bersyukur kepada Allah dan berterima kasih atas perhatian Allah kepada manusia, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menugaskan kepada mereka agar dalam tugas-tugas itu memberikan penjagaan dan perlindungan kepada manusia. Yang ketiga adalah mahabbatul malaikah ala ma qamu bihi min ibadatillahi tabaraka wa ta'ala. Kita mencintai malaikat-malaikat Allah yang tunduk dan patuh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bertasbih siang dan malam, yang selalu beribadah kepada Allah tanpa ada rasa bosan, tanpa putus asa, tidak pernah merasa mengeluh apa yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada orang-orang yang mengingkari dari keadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat-malaikatnya, yang tidak mengimani, yang tidak mempercayai, bahkan yang tidak meyakini apa yang ditugaskan Allah kepada mereka. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, maka kita mengimani apa yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran Al-Karim tentang malaikat-malaikatnya. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan seperti alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menjadikan malaikat-malaikat Allah rusul, utusan-utusannya, yang memiliki ajnihah, memiliki sayap-sayap 2, 3 dan 4. Kemudian begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan tentang malaikat-malaikatnya, walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Tugas-tugas malaikat yang mulia yang memukuli orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan azab kepada mereka. Kemudian begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana tugas-tugas malaikat Allah kepada orang-orang yang beriman. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Ini kepada orang-orang yang zalim dalam keadaan kematian menjemput mereka, kemudian mereka ini mencabut nyawa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak dalil-dalil, bahkan perkataan Allah Subhanahu wa taala di mana Allah mengatakan wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita para malaikat-malaikat Allah masuk kepada setiap pintu-pintu surga. Apa yang mereka ucapkan kepada hamba Allah yang beriman? Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian, atas kesabaran kalian, atas kesabaran kalian dalam beribadah kepada Allah, atas kesabaran kalian dalam menjalankan perintah-perintahnya, atas kesabaran kalian dalam meninggalkan maksiat, dan seterusnya. Kesabaran yang berbuah manis, dan itu diucapkan kata selamat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Fa ni'ma uqbad dar, dan sungguh nikmat tempat dan kesudahan bagi orang-orang yang baik, tempat yang penuh dengan kenikmatan, tempat yang penuh dengan keindahan. Itulah bagi orang yang bertakwa, surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata,
Iza ahabballahu al-'abda nada Jibril. Hadis ini agung sekali. Mari kita perhatikan. Ternyata ada hamba-hamba Allah yang apabila Allah mencintainya di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala memanggil Jibril alaihissalam. Innallaha yuhibbu fulanan. Maka Allah mengabarkan kepada Jibril bahwa Allah mencintai fulan, dan Jibril pun mengatakan kepada makhluk-makhluk yang ada di atas arsy sana dengan mengatakan innallaha yuhibbu fulanan fahibbu. Allah mencintai fulan, disebutkan namanya langsung. Allah mencintai fulan. Ada orang-orang yang Allah cintai, walaupun secara status sosial dia tidak dikenal orang, tapi di sisi Allah sangat terkenal. Orang-orang yang seperti ini, apabila Allah cintai, Allah umumkan di halayak masyarakat aras sana. Allah umumkan, Allah sebutkan. Maka Jibril mengatakan kepada makhluk-makhluk yang ada di atas aras sana pula, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Fa yuhibbuhu Jibril. Allah, ketika Allah mencintai seseorang, Allah sebutkan, maka Jibril pun mencintainya. Fa yunadi Jibril fi ahli sama. Jibril juga berkata kepada makhluk yang ada di langit, innallaha yuhibbu fulanan fahibbu. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, disebut namanya langsung, maka cintailah dia, kata Jibril. Fa yuhibbuhu alus sama. Kemudian dia ini dicintai pula oleh penduduk langit. Thumma yudha' lahul qabulu fil ardi. Kemudian manusia ini diterima orang di muka bumi. Kalau ada orang, Pak, diterima dimanapun dia, ya, senang orang bersamanya, ya, dimanapun tinggal orang mencintainya, dimanapun dia bergaul banyak sahabatnya. Ini tanda Allah mencintainya. Tapi di mana dia berada orang benci kepadanya. Nah, ini kan. Di mana dia bersahabat orang lari darinya. Ini tanda orang tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang-orang yang senantiasa diterima orang di muka bumi ini dengan cara kita apa? Mencintai Allah. Cintailah Allah, maka makhluk akan tunduk kepada kita. Cintai Allah, makhluk akan mudah menerima kita. Itu syaratnya. Kalau kita ingin ya dekat, dicintai oleh manusia, maka dekatlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan hati manusia lembut untuk menerimanya. Allah akan berikan tempat di muka bumi ini. Allah akan berikan, ya, di mana ya walaupun manusia barangkali tidak mengenal banyak, ya, tetapi kemudian ada orang-orang yang Allah kenal, Allah cintai, Allah kasih, lalu kemudian dikasihi oleh makhluk Allah yang ada di langit, kemudian dia berusaha untuk menutupi dirinya. Banyak kisah dalam kehidupan para as-salafus salih kita, yang mereka ini tidak mau dikenal orang, yang tidak mau diketahui oleh orang kalau dia ini orang saleh. Kita tahu semuanya kisah Uwais Al-Qarni yang sangat berbakti kepada ibunya, khususnya kepada ibunya, ya, yang sampai dia tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW karena ketaatan dia kepada ibunya. Kerinduan yang sangat memuncah di dadanya, ingin bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah, tapi ibunya tidak mengizinkan dia untuk berangkat sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dia tidak bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kemudian berita ketaatan Uwais Al-Qarni ini sampai kepada Rasulullah SAW. Sampai Nabi menceritakan, kalau kalian bisa berjumpa dengan Uwais nantinya, maka usahakan untuk berjumpa dan mintalah doa. Ya Allah, Nabi yang mengatakan. Jumpa dengan Nabi? Tidak jumpa. Tapi berita ketaatan dia, kesolehan dia sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang harus kita cari. Maka sampailah pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kisah nama Uwais ini. Nabi berpesan kalau kalian bisa berjumpa dengannya, mintalah doa. Pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala, setiap jamaah haji yang datang dari Yaman maka dicari mana Uwais.
Dicari. Ternyata ketemu, inilah Uwais. Orang yang sangat sederhana. Orang yang sangat sederhana sekali. Dan dikatakan, kamu Uwais? Iya, saya Uwais. Maka kemudian Umar minta doa kepadanya. Ya, dilihat tanda-tanda yang telah disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian betul itu adalah Uwais. Ingin diberikan fasilitas seterusnya, dia tidak mau. Begitulah kesolehan hamba Allah Subhanahu Wa Taala Uwais Al-Qarni, dengan ketaatan dia kepada ibunya, berbakti kepada ibunya. Maka itu ikhwan wa akhwat fiddin, ya, apabila masih ada kedua orang tua kita, maka jangan sia-siakan mereka, karena mereka adalah jalan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita telantarkan mereka, jangan sampai kita sia-siakan mereka. Mereka adalah jalan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, apabila sudah meninggal salah satunya, berarti sudah tertutup satu pintu surga, jalan surga untuk kita. Berikan bakti kita kepada mereka, dan kepada kita yang sudah meninggal orang tuanya, ya, kepada kita yang sudah meninggal orang tuanya, maka tentu tidak terputus jalan berbakti untuk mereka dengan cara mendoakan, ya, mereka setiap saat. Kemudian dengan cara kita menginfakkan, mensedekahkan, bahkan mewakafkan harta kita atas nama mereka. Kalau kita punya harta, kita hajikan mereka, kita umrohkan mereka, dan kita korbankan, kita setiap Idul Adha kemudian kita berikan atas nama mereka. Sambung silaturahim kepada keluarganya, sambung silaturahim dengan sahabat-sahabat dekatnya dulu ketika di dunia. Itu sama artinya kita menyambung hubungan baik kita dengan orang tua kita. Masih banyak amaliyah yang bisa kita lakukan, ya, yang bisa menjalinkan hubungan kita, menguatkan hubungan kita dengan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Yang pastinya doa adalah salah satu amalan yang sangat dibutuhkan oleh mereka. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah wa ra'akum. Nah, di dalam hadis yang lain pula, Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul jum'ati kana ala kulli babin min abwabil masajid al-malaikah yaktubuna al-awwal fal-awwal." Nabi menceritakan, apabila tiba hari Jumat, maka setiap pintu dari pintu-pintu masjid, ya, maka terdapat malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, yaktubuna al-awwal fal-awwal. Tugas mereka apa? Mencatat siapa yang datang pertama, siapa yang kedua, siapa yang ketiga, siapa yang keempat, dan seterusnya. Fa idza jalasal imam, apabila khatib, maksud di sini imam sudah naik, ya, tuwus suhuf, maka kemudian ditutuplah catatan tadi. Sudah, yang datang terlambat setelah khatib naik mimbar sudah tidak tercatat lagi nama kita di sini, ya, maka merugi. Waja'u yastami'una dzikr, dan mereka pun bersiap diri untuk mendengarkan az-zikir, mendengarkan nasihat khutbah yang disampaikan oleh khatib. Begitu. Jadi ajak saudara-saudara kita, dan kita, ya, harus bersegera untuk datang di hari Jumat. Kita usahakan sebelum khatib naik mimbar itu, kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, datang ke masjid sudah masuk. Jangan bikin halaqah di luar masjid. Bikin halaqah. Saya sempat khutbah di Pekanbaru, sampai setahun saya di situ masjid. Saya sampaikan, tapi sudah sampai setahun lebih, sudah saatnya saya juga harus ingatkan begitu. Ya, ketika khatib naik itu biasa setengah satu belum penuh. Tapi ketika nanti sudah mau sholat, penuh masjid. Subhanallah. Di Pekanbaru itu. Dan akhirnya saya sampaikan di khutbah. Saya sampaikan keutamaan, dan saya sampaikan, ya, kerugian orang yang datang hanya untuk sholat saja, yang barangkali ilmunya belum sampai, ya, barangkali dia tidak tahu tentang keutamaan, ya kan? Maka saya sampaikan dalam khutbah keutamaan orang yang datang lebih awal, kemudian kerugian orang-orang yang telat ketika khatib sudah. Ada juga madhab ketika khatib, ya, sedang berkhutbah,
Dia berkhutbah juga di luar masjid. Waliyadzubillah. Ini juga ada. Dan subhanallah tentu sangat merugi sekali. Sangat merugi sekali. Kita jahil dalam bidang agama ini sangat merugi sekali. Khatib sedang berkhutbah, dia lagi cerita dengan alasan masjid penuh. Tidak ada istilahnya. Kalau masih ada ruang untuk bisa salat, udah duduk di situ. Salat tahiyatul masjid, dengarkan. Itu keutamaan yang sangat luar biasa. Di hari Jumat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian datang malaikat-malaikat Allah yang berdiri di setiap pintu-pintu masjid. Ya kan? Dan itu disampaikan Nabi. Dan itu kita yakin, kita imani. Bukti keimanan kita kepada ini apa? Kita datang lebih awal. Itu buah dari ilmu yang kita pelajari malam ini. Kalau selama ini ketika datang kemudian kita telat, dan kita ke depan tidak boleh lagi telat. Kita datang lebih awal, kemudian kita bisa duduk di masjid, ya, kemudian kita berzikir, membaca Al-Qur'an dan seterusnya. Ini keutamaan yang sangat luar biasa, dan itu dikerjakan oleh kaum muslimin, mereka orang-orang yang memiliki keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan malaikat-malaikat Allah Tabaraka wa taala, yang paling tidak itu adalah 4 buah daripada keimanan kita kepada malaikat Allah, mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Kuat, yang telah menciptakan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang juga kita dapatkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan itu kita mencintai malaikat-malaikat Allah. Nabi mengatakan, ya fa innal malaikata, sesungguhnya malaikat-malaikat Allah Tabaraka wa taala, la tada'u ajnihataha, dia mengucupkan sayap-sayap mereka. Kenapa? Ridhan li talibil ilmi bima yasna', ridha kepada para penuntut ilmu. Masya Allah, orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu, orang-orang yang duduk dalam halaqah ilmu, belajar, malaikat-malaikat Allah dengan sayapnya yang besar diucapkan ridha kepada penuntut ilmu. Bayangkan, mereka doakan orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu itu. Mereka doakan agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat-malaikat Allah Tabaraka wa taala, ya, juga dalam banyak hadis kita dapatkan bahwa mereka ini memiliki, ya, banyak dan tugas-tugas yang mulia, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang sangat luar biasa yang mereka kerjakan di muka bumi ini. Maka kita yakini, kita imani, dan kita, ya, memberikan, ya, mencontoh, mencintai mereka, ya, di dalam kehidupan kita ini, bagaimana ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ini, ya, tidak akan bisa mencontoh mereka, tapi kemudian kita harus berusaha mencontoh mereka dari sisi kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika, ya, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada juga malaikat yang berubah wujud dengan salah seorang sahabat Nabi yang bernama, ya, Dihya, seorang sahabat yang gagah, ganteng, putih, ya, luar biasa wajahnya. Namanya siapa? Dihya, sahabat Nabi yang ganteng sekali. Ya, kalau ada yang mempunyai anak boleh kasih nama ini. Dihya, ya, Dihya, gitu kan? Alhamdulillah punya anak ada. Baik, Dihya, dikasih nama Dihya nanti. Nah, disimpan dulu, disimpan nama ini kan, seperti itu. Ya, yang perlu maknya, ya, dicari. Baik, Dihya. Jadi sahabat ini luar biasa gagahnya, ganteng sekali, sehingga sahabat ini menyerupai Dihya. Nabi tahu, sahabat yang lain tidak tahu. Sahabat ini ditanya, siapa dia? Dia Dihya ya Rasulullah. Dia bukan Dihya, tapi dia adalah malaikat yang menyerupai Dihya al-Kalbi. Nah, sama dengan jin juga Allah berikan kemampuan untuk berubah diri, gitu kan? Tapi jin kebanyakan jin ini merubah diri kepada makhluk-makhluk yang sifatnya tidak seperti malaikat, ya, lebih banyaknya kepada binatang-binatang. Ya. Ini adalah kemampuan jin dengan malaikat. Mereka diberikan Allah kemampuan untuk bisa merubah wujud mereka, gitu kan? Tapi
malaikat-malaikat Allah tidak berubah wujud kecuali pada sesuatu yang indah-indah, yang baik-baik. Tapi jin bisa berubah kepada makhluk binatang-binatang yang ada di sekitar kita. Makanya ketika misalnya mendapatkan sesuatu di rumah kita, atau kita membunuh misalnya ular apapun binatang berbisa, kita bertawuz kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung. Karena betapa banyak ya jin-jin itu berubah wujud kepada hewan-hewan yang berbisa, itu terbukti banyak sekali. Ya, dan ikhwah-ikhwah kita yang peruqyah itu sangat sering menjumpai hal seperti itu. Ya, ancaman-ancaman ya jin yang ketika dia diruqyah dia akan berdialog bicara mengancam peruqyah. Dan sering saya dengarkan kisah-kisah ini dari kawan-kawan kita yang saudara kita yang peruqyah, anak mereka, istri mereka di rumah itu kena ancam, ya, kena ancam. Saya dikisahkan ketika itu dia meruqyah di salah satu daerah di Kampar ini, dia diancam ingin dibunuh oleh jinnya. Lalu kemudian ya saya tidak takut, saya akan bacakan kepada kamu ayat Allah Subhanahu wa taala. Tak lama kemudian dari ucapan ancaman itu datang telepon dari istrinya di rumah bahwa ada seekor ular yang besar yang sedang siap mematuk di rumah di depan pintunya. Maka dia bilang jangan dekati, baca Al-Quran, baca ta'awudz, ya, usahakan lari karena barusan dia mengancam untuk membunuh kita dan keluarga dan seterusnya. Maka para ikhwah yang saudara kita yang peruqyah itu cobaannya berat. Ya, jangan dikira itu ringan. Ya, mereka ini senantiasa diancam. Kemudian yang paling berbahaya lagi, dia akan merusak keluarganya. Merusak keluarga. Ya. Yang dia meruqyah agar keluarga orang yang diruqyah ini sehat, dia sempurna, biasa lagi normal. Tapi kemudian di antara bentuk ancaman ini sendiri merusak keluarga dia peruqyah itu di rumahnya. Saya sering dialog dengan ustaz kita. Kami para peruqyah juga, kalau saya tidak kuat zikir saya, Ustaz, ibadah saya di malam hari, saya nggak mau meruqyah. Karena efek baliknya itu kepada dia dan keluarganya. Maka itu ikhwani, ini adalah ya bagian daripada hal-hal yang kita ketahui, yang mesti kita ketahui, dan itu ada dalam kehidupan kita. Itu bukan cerita-cerita di dalam televisi, tapi itu adalah bagian dari hal yang ada dalam kehidupan nyata kita. Nah, kita imani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki tugas-tugas yang besar, memiliki tugas-tugas yang luar biasa, dan wajib kita untuk mencintai mereka, karena mencintai malaikat-malaikat Allah bagian daripada pondasi iman kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu bermanfaat dan memberikan kepada kita semangat untuk bisa selalu beramal, menjaga diri dari maksiat, serta mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka-mereka ini mencatat amal perbuatan kita dan kemudian dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan al-imanu bil kutub pada pertemuan berikutnya, beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.